Perkenalkan, nama saya Iwal Krisyanto Napitupulu dari jurusan Teknik Elektro Untirta dengan NIM 33322210068 dan kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia yang dari part 2 materi 6-9. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Ntar juga kita akan menjelaskan menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan dan contoh-contoh soalnya. Terus juga hubungan KC dan KP beserta contoh-contoh soalnya. Terus aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Yang pertama ada suhu, yang kedua konsentrasi, dan yang ketiga katalis, juga tekanan dan volume. Suhu. Perubahan suhu berpengaruh pada kesetimbangan eksoterm dan endoterm. Kenaikan suhu mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke arah endoterm. Sebaliknya, penurunan suhu akan mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke arah eksoterm. Perubahan suhu mengakibatkan perubahan pada harga K pada reaksi endoterm. Peningkatan suhu mengakibatkan harga K semakin besar, sedangkan penurunan suhu mengakibatkan harga K semakin kecil. Nih. Kemudian kita akan menjelaskan konsentrasi. Jika konsentrasi diperbesar, kesetimbangan akan bergeser dari arah zat yang konsentrasinya diperbesar menuju ke yang arah lebih kecil. Itu juga berlaku sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesetimbangan akan menuju ke arah yang konsentrasinya lebih kecil. Perubahan konsentrasi tidak mengakibatkan perubahan pada harga K. Kemudian katalis. Katalis merupakan zat yang ditambahkan ke dalam larutan untuk mempercepat laju reaksinya. Penambahan katalis tidak akan mempengaruhi kesetimbangan. Hal ini karena katalis hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan. Yang terakhir, tekanan dan volume. Pengaruh tekanan berkebalikan dengan pengaruh volume. Apabila tekanan diperbesar, maka volume akan mengecil, dan kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka volume akan membesar, dan kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang jumlahnya koefisiennya itu lebih besar. Perubahan tekanan dan volume tidak mengakibatkan perubahan pada harga K. Kemudian, menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Tetapan kesetimbangan pada tekanan parsial gas, KP. Contoh soal pembahasan kimia, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan gas dinyatakan dengan notasi KP, yaitu hasil tekanan parsial gas-gas reaksi dibagi dengan hasil tekanan parsial gas-gas bereaksi. Masing-masing tekanan parsial gas dipangkatkan koefisiennya menurut persamaan reaksi. Menurut persamaan reaksinya itu seperti ini. MA dalam kurung G ditambah NB dalam kurung G, D PC dalam kurung G ditambah Q D dalam kurung G, maka akan menghasilkan KP sama dengan PC pangkat P, PD pangkat Q per PA pangkat M, PB pangkat N. Nih, contoh penjelasannya. KP sama dengan tetapan kesetimbangan tekanan gas. PA yang tadi tekanan parsial gas A, PB tekanan parsial gas B, dan selanjutnya. Sini kita akan masuk ke contoh soal. Nih, dalam ruang 2 liter terdapat 5 mol gas amonia NH3 yang terurai sesuai reaksi. 2 NH3 dalam kurung G, DN2 dalam kurung G ditambah 3H2 dalam kurung G. Pada keadaan setimbang terdapat 2 mol NH3. Tentukan besarnya derajat disosiasi KC,
Kp jika tekanan total sebesar 2 atom. Persamaan reaksi 2NH3 sama dengan N2 plus 3H2. Mula-mula 5 mol, 0 mol, dan 0 mol. Itu akan bereaksi menjadi 3 mol, 1,5, 4,5. Sisa setimbang 2 mol, 1,5 sama 4,5. Mol NH3 bereaksi atau mol NH3 mula-mula sama dengan 3/5 kali 100%, yaitu 60%. Kemudian mol N2 bereaksi dengan mol H2. Bereaksi dapat ditentukan dengan perbandingan koefisien. Mol N2 bereaksi koefisien N2 per koefisien NH3 dikali mol NH3. Ya, kita masukkan setengah dikali 3, yaitu 1,5 mol. Kemudian kita cari H2-nya. Caranya koefisien H2 per koefisien NH3 dikali mol NH3. Di sini kan 3 dan 2 dikali 3, maka hasilnya 4,5 mol. Jadi Kc-nya kita akan masukkan semuanya. N2 terus H2 pangkat 3 per NH3 pangkat 2 sama dengan kita masukkan tadi 1,5 dibagi 2 terus 1,5 juga dibagi 2 tapi dipangkatkan 3. Karena tadi N-nya 1,5 dan H2-nya sama dengan 1,5 per 2 pangkat 3. Kita perkan 2/2 karena NH3-nya 2/2. Dipangkatkan 2, maka sama dengan 0,75 dikali 2,25 pangkat 3 per 1 pangkat 2, maka hasilnya 8,54. Mol sisa setimbang. Totalnya mol N2 ditambah mol H2 ditambah mol NH3. Tadi N2-nya 1,5, H2-nya 4,5, ditambah NH3-nya 2, maka hasilnya 8 mol. Di sini Pn sama dengan mol N2 dibagi mol total dikali P total. Tadi N2-nya 1,5 dibagi mol totalnya kan 8 dikali 2 karena jumlah P totalnya adalah 2, hasilnya 0,375. Kita cari lagi pH2. Mol H2 per mol total dikali P total 4,5 per 8 dikali P total sama dengan 1,125. Kemudian yang terakhir kita akan mencari PnH3 dengan rumus mol NH3 per mol total kali P total sama dengan 2/8 dikali 2 sama dengan 0,5. Kemudian kita akan cari Kp-nya. Di sini saya sudah membagikan gambarnya. Pn2 dikali pH2 pangkat 3 per PnH3 pangkat 2 sama dengan 0,375 tadi kita masukkan, terus 1,125 juga kita masukkan, kita pangkatkan 3 karena dirumus seperti itu, per 0,5 pangkat 2, maka hasilnya 2,136. Kemudian kita akan menjelaskan hubungan Kc dan Kp. Hubungan antara harga Kc dengan Kp, tetapan keseimbangan kimia, partial gas. Kita akan menjelaskan contoh soal dan pembahasannya. Jadi hubungan antara harga Kc dengan Kp, tetapan keseimbangan kimia, partikel gas, contoh soal pembahasan hubungan antara Kc dan dengan Kp dapat ditentukan berdasarkan rumus seperti ini. PV sama dengan nRT.
V sama dengan N per V RT. Dengan N per V sama dengan M atau konsentrasi. Untuk reaksinya itu AM ditambah BN berkesetimbangan dengan CR ditambah DS. Maka seperti inilah rumus-rumus kesetimbangan. Di sini untuk mencari Kp sama dengan PR pangkat C dikali PS pangkat D per PM pangkat A dikali PN pangkat B. Di sini Kp itu sebagai kesetimbangan tekanan gas. Terus di sini juga ada selisih jumlah koefisien gas kanan dan jumlah koefisien gas kiri. Kemudian juga ada tetapan gas yang kita tahu rumusnya adalah 0,082 L atau mol min 1 K pangkat min 1. Di sini T itu suhu. Kita akan masuk ke contoh soalnya. Diketahui reaksi kesetimbangan CO2 ditambah C kali D2 CO pada suhu 27 derajat. Di sini Kc-nya 1,6 kali 10 pangkat min 2. Hitunglah Kp-nya. Berarti kita suruh cari Kp. Pertama-tama kita masukkan suhunya. T sama dengan 27 per T sama dengan 27 ditambah 273. Kita jumlah hasilnya 300. Terus koefisien kanannya itu 2. Koefisien kirinya itu 1 karena zat padat tidak dapat dihitung. Delta N sama dengan 2 kurang 1. 1 Kp sama dengan Kc dalam kurung RT pangkat delta N sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 2. 0 terus kita masukkan RT-nya tadi 0,082 kali 300 pangkat 1, maka hasilnya 0,39. Kemudian yang terakhir kita akan mengaplikasikan reaksi kesetimbangan di industri. Pembuatan amonia. Amonia merupakan gas tidak berwarna, mudah larut dalam air, berbau khas, dan merupakan senyawa nitrogen yang sangat penting. Amonia banyak digunakan sebagai pelarut, bahan peledak, obat-obatan, dan bahan dasar pupuk. Proses pembuatan amonia pertama kali dilakukan oleh Fritz Haber dan Karl Bosch. Oleh karena itu, proses pembuatan amonia dikenal dengan proses Haber-Bosch. Dengan persamaan reaksi sebagai berikut. N2 ditambah 3H2 berkesetimbangan dengan 2NH3 delta H sama dengan min 92 Kj. Kemudian pembuatan asam sulfat. Pembuatan asam sulfat dilakukan melalui proses kontak, caranya dengan membakar belerang murni di udara agar terbentuk gas SO2. Reaksinya S ditambah O2 maka akan menjadi SO2. Beberapa kegunaan asam sulfat sebagai berikut. Sebagai bahan dasar pada industri, misalnya cat, plastik, aki, tekstil, dan bahan peledak. Terus dapat digunakan pada proses pemurnian minyak tanah sebagai bahan dasar pupuk amonium sulfat dan asam fosfat. Terus juga untuk menghilangkan karat besi pada baja sebelum dilapisi seng atau timah. Dan juga bisa digunakan untuk membuat zat warna. Terus pembuatan gas klor. Pembuatan gas klor dilakukan dengan proses diakon. Caranya dengan mengoksidasi gas asam klorida dengan oksigen di udara. Reaksinya berlangsung dengan persamaan sebagai berikut. 2HCl ditambah setengah O2 H2O ditambah Cl2. Di sini kita pakainya delta H sama dengan min X Kj. Reaksi tersebut dapat dipercepat dengan katalis CuC2. Selain dengan katalis, reaksi dapat dipercepat dengan mengatur suhu optimal reaksi, yaitu sekitar 430 derajat Celcius dan tekanan 200 atom. Maaf tadi di sini rumusnya 2HCI.
Hal ini karena reaksi kesetimbangan tersebut berlangsung secara eksoterm. Nih, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa pengaturan pH darah. pH darah dapat dipertahankan sekitar 7,4 oleh larutan penyangga. Misalnya H2CO3, plasma darah mengandung gas CO2. Gas CO2 membentuk pasang dengan asam basa, konjugasi antara asam karbonat dengan ion hidrogen untuk mempertahankan pH-nya. Rumusnya CO2 ditambah H2O akan menghasilkan H2CO3. Siklus oksigen dalam tubuh. Oksigen dalam tubuh manusia diangkut dan diikat oleh hemoglobin dalam darah. Proses ini berlangsung dalam reaksi kesetimbangan berikut. Hb ditambah O2 maka menghasilkan HbO2. Proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan, yaitu kita bisa sebut sebagai proses pernafasannya atau respirasi pada hewan dan manusia merupakan reaksi kesetimbangan juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.